Halo guys, balik lagi dengan gue Faiz di FZ Gaming Channel di series Gebuk Grebek Brutal akun Dokta. Udah lama banget ya gua nggak bikin konten, akhirnya kesampaian untuk bikin konten lagi ya. Liburan ya, seperti biasa liburan memang bikin capek cuy ya. Dan ya, hari ini kita ditemani oleh akunnya Bang Gea ya kalau nggak salah. Bang Andre Gea. Gue lupa ngecek apakah ini akun low level atau akun sepuh ya. Jadi kayaknya sih ini bukan akun sepuh, tapi kita nggak ngerti. Gue juga tadi baru login doang, begitu masuk langsung ku log out lagi, jadi gue belum lihat juga akunnya ya. Dan ya kayaknya nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung aja untuk grebek akunnya bareng-bareng. 5 minutes later. Oke, dan kita sudah masuk ke akunnya Bang Andre dan sepertinya beliau belum login ya, jadi gue yang loginin. Dan ya, ini akunnya level 103. Sepertinya memang antara dua, dia memang beneran sepuh atau beliau belum, masih levelnya di bawah 100 ketika daftar, dan setelah daftar levelnya jadi di atas 100. Dan ini kayaknya beliau belum login ya, jadi ku rapikan dulu ya. 2 hours later. Oke, akunnya sudah beres. Dan ya, seperti biasa ya, kita mulai review akun kita dengan cek resource terlebih dahulu ya, terutama resource yang bisa kita lihat di pojok kanan atas itu ya. Di situ ada 285.000 LMD ya. Lumayan banyak ya. Mungkin ya untuk naikin operator bintang 6 kali 2 lah ya, masih oke. Terus ada Orundum 477. Ini jujur aja ini mengenaskan sih ya. Kalau ada PO3 nggak kalah mengenaskan ya. Pinjam dulu 100. Tetapi kita belum lihat apakah beliau ini free to play atau bukan. Jika beliau free to play, maka ini adalah resource yang masuk akal ya. Kita lihat dulu untuk top up-nya. Originnya masih aman. Pack, gimana dengan pack? Masih aman dan non aktif. Untuk skin ya standar lah ya. Wih, skin Saga beli dong, mantap. Dan ya, beliau udah bilang kalau beliau ini bukan free to play karena pernah top up ya, tapi kayaknya itu udah lama banget. Dan untuk sekarang beliau ini masuk ke mode Dokta free to play ya, dengan tidak top up apapun ya. Mungkin karena ya kita sama-sama tahu lah ya, harga top up Art Knight sudah tidak seharga Ciki ya. Makanya banyak Dokta yang memutuskan untuk mulai main free to play. Oke, next. Untuk detail akunnya sendiri kalian bisa lihat di sini, akunnya dibuat pada tahun 2020 ya, bulan 9 tanggal 9. Dari 9 September ya, 9 September 2020. Udah tua banget nih akun ya. Udah tua banget nih 2020. Bentar lagi tahun ini 4 tahun ya. Sekarang 2024 ya. Mantap. Dan ya, operator ini pasang kalsit, progress stage-nya sampai 12.9, furniture own-nya ada 907 ya. Dan operator hire-nya ada 255. Ini banyak banget. Dan ya, pesan dari beliau adalah F2P, maksudnya F2P adalah force to pay ya. Oke. Untuk support unitnya sendiri beliau pasang ya the most broken operator ya. Ada Chen Holung Day dan ada Texas Omertosa. Dan untuk bintang 5-nya dipasang Blue Potion dengan level 50 dan sudah pasti bermodul semua dan M3 semua. Nah betul, kalau kalian nyadar dari tadi gue tengok kanan kiri karena memang OBS gue ada di kiri dan gue monitoring di OBS itu, sementara layar untuk emulatornya ada di depan. Jadi ya kayak tari saman aja ya. Masuk set ya. Oke.
Lanjut kita cek untuk resource di potnya ya, apakah melimpah ya atau nasibnya sama seperti resource di halaman utama tadi ya. Oke. Di sini tadi ini 3 baru sudah kita lihat ya, ada PO, Orundum dan LMD kita sudah lihat. Terus ada gold bar 1500 ya, mantap. Ada serti kuning 14, serti hijau 200 dan ada ini dari kernel headhunting ya. Mungkin beliau pernah ngincer operator dari kernel headhunting Asia mungkin atau Exu mungkin ya. Kita nggak tahu. Untuk sanity potnya tinggal 4 hari lagi ya, ada 2 biji. Jadi ya untuk Bang Andre ya, Bang Andre ya mungkin bisa dipakai ya. Dan di sini ada oleh-oleh dari CC juga, dari CC berapa ini nggak tahu aku. Saya tidak hafal ya. Ya intinya ada oleh-oleh dari CC lah ya. Koper-koper CC. Terus ini ada XP cardnya terbilang ya seadanya lah ya, 900 yang hijau itu mungkin ya untuk naikin Elite 2 bintang 6 kayaknya dari level 1 nggak cukup sih. Ini terbilang ya kritis lah ya. Terus untuk skill sumerinya juga tidak kalah kritisnya guys. Ada 16 hijau ya. 16 hijau, 41 yang putih dan tidak punya yang biru. Ini sepertinya memang Dokta yang satu ini mengajarkan kita untuk hidup seperlunya guys ya. Jadi ketika kalian perlu ya kalian farming, ketika nggak perlu ya nggak usah farming. Mantap. Oke, make sense ya. Terus ini ada material ya, material kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk ininya sekarat, alloynya sekarat, hijau-hijaunya pun sekarat, biru-birunya sekarat. Permennya masih ya 14 masih oke lah. Ininya sekarat, grindstone-nya dan ungu-ungunya malah nggak ada sama sekali. Cuman ada yang manganis ini doang, yang ore nggak ada. Dan ya bener banget prediksi gue ya, ini akun memang resource-nya memang terbatas ya. Dan pertanyaan gue adalah kenapa Anda punya ini 68 biji? Nah, oh hell no. Ini buat apa? 68 biji coy. Ya. Ini nggak main-main ya, 68. Ini buat apa? Kayaknya base-nya pun tadi setelah gua lihat, setelah gua rapi-rapikan juga nggak ini loh. Tidak terlalu low level banget, ada levelnya. Jadi kenapa harus ada 68 biji building material yang ini gitu loh. Ya kita nggak tahu ya. Mungkin emang butuh segitu kali, aku juga nggak pernah notal sih berapa ya. Dan ini ada chip ya, ada chip untuk operator bintang 6 ya, ada Vanguard masih normal standar, dan ini tadi bekas rekrutmen tadi ya. Untuk base-nya sih ini lebih untuk base sampean. Ini untuk apa namanya? Untuk depotnya sih lebih cenderung ke kering ya daripada fat depot ya, tapi ya selama keringnya karena dipakai ya it's fine ya. Selama keringnya karena dipakai it's fine. Kita juga belum lihat progres operator beliau seperti apa ya. Oke, next lanjut kita akan bahas untuk base-nya ya. Tadi gue lihat base-nya ini banyak kan. Nah, Oke. Sekarang aku mengerti alasan kenapa ada 68 building material tadi ya. Karena ini kamu pakai formasi 252, salah satu formasi yang gue sendiri jujur aja gue kurang suka dengan formasi seperti ini, karena memang ya kalian tahu sendiri resource dari factory kalian memang kenceng, tapi ya building kalian rusak semua cuy, tidak rapih ya. Saya suka yang rapi-rapi, ini nggak rapi sama sekali. Jadi kalian bisa lihat dormnya masih level 211 ya. Untungnya ininya masih bisa dipertahankan ya. Factory-nya level 3 2222 ya. Tidak bisa. Ini nggak dinaikin bukan karena tidak bisa ya, bukan karena tidak mau dinaikin, tapi memang karena tidak bisa, karena energinya sendiri sudah mentok. Untuk penghasilan sendiri kayaknya ini beliau karena udah lama nggak main ya, jadi ya kayaknya sih ya seadanya lah ya, ini ya seadanya aja sih untuk resource-nya ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini untuk base-nya ya. Dia pakai formasi yang cukup gue bilangnya greedy ya, tapi oke lah, masih oke. 2252 ya harusnya sih ini. Oke. Berarti XP nya 3 di tengah, 2-nya pure gold bar. Oke.
Karena tadi build gorbelnya masih banyak sih, jadi memang dia tidak terlalu butuh sepertinya ya. Dan ya itu untuk base-nya. Oh bentar, ada custom set kah di dormnya? Sepertinya sih tidak ya. Oke ya, benar sekali, tidak ada custom set ya. Oke, kita lanjut untuk review kita berikutnya ke bagian operator. Asik, ini adalah bagian yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh kalian pemirsa. Asik, pemirsa enggak tuh? Untuk kalian-kalian yang masih nonton review akun ini, mungkin kalian adalah nunggu cuman untuk review operatornya aja ya. Dan seperti biasa, kita awali dengan sidak cepat ya. Apakah beliau punya Q-Buy atau tidak? Dan sepertinya tidak. Oke. Aman. Aman, tidak terkena garam yang cukup keras ya. Dan beliau request juga untuk diberikan masukan untuk operator apa aja yang akan dibuild ya, yang perlu dibuild. Jadi mungkin gua akan review berdasarkan kelasnya kali ya. Oke, kita akan review berdasarkan kelasnya, walaupun ini adalah hal yang konyol untuk dilakukan di review akun sepuh ya, tapi ya udah, kita review per kelas ya, biar kita bisa tahu operator kelas apa saja yang memang butuh di upgrade teman-teman ya. Untuk operator Vanguardnya sendiri ada backpipe ya, ada backpipe M6 dan ada modul level 1, ini udah cukup ya. Paling kalau mau naikin lagi ya potennya sih, backpipe itu potennya bagus ya, poten 5-nya bagus. Next ada siege, nggak dinaikin, cuman dinaikin skill 2M1, mungkin ini memang tidak terlalu kepake ya karena siege ya. Saya yakin orang juga ya, mungkin orang juga nggak ada yang pakai seat sih sekarang ya. Ada yang pakai seat gak guys? Really? Nggak mungkin ada yang pakai seat, nggak mungkin lah ya. 2024 nih, asik 2024 nih, biasanya pun 2023, sekarang 2024 nih. Emangnya masih ada yang pakai seats? Nggak ada lah ya harusnya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke. Next ada Q-Buy ya, salah satu operator yang menghabiskan resource saya dengan brutal ya, dan ujung-ujungnya tidak kepake. Ada skill 2M3, oke, not bad ya, not bad. Artnya memang terlalu wadaw. Oke, berikutnya ada Saga teman-teman. Saga skill 2M3 mantap, ini Mangnato Gohan ya, sudah siap untuk Mangnato Gohan. Gua nggak tahu apakah Anda ya Bang Andre ini terbiasa pakai Saga atau tidak, tapi kalau memang Anda suka ya it's a good choice ya. Saga bukan Vanguard yang jelek guys. Berikutnya ada Texas skill 2M1, nggak ada masalah sebenarnya, nggak di mastery pun nggak ada masalah, tapi biasanya orang-orang lebih pilih modulnya duluan daripada mastery-nya duluan ya. Next ada Vigil, ini skill 3M1 sebaiknya tidak usah diteruskan ya, karena memang gue nggak pernah nyobain Vigil, jadi gue nggak bisa ngasih alasan kenapa ya. Tapi gue pernah lihat orang yang mengulas si Vigil ini, summonnya jelek, jadi ya kalau bisa udah usah di build aja, nggak ada masalah. Dan emang si Tactician Vanguard itu jujur aja aku seumur hidup main mungkin pakai itu untuk testing doang, untuk nyoba karakter operatornya ya, nggak pernah masuk squad utama. Jadi mungkin untuk Tactician Vanguard ya diabaikan aja lah, kecuali kalau itu waifu atau husbu kalian ya, silahkan bebas ya. Next ada Elysium M6, not bad ya, M6 walaupun yang wajib ada skill 2 nya saja, tapi karena M6 ya nggak ada masalah ya. M6 nya juga oke, skill 1 nya M3 juga nggak ada masalah ya, skill 1 M3 bagus. Next ada Myrtle, sudah pasti ya, ini operator wajib dari kelas bintang 4 untuk dinaikin ke Elite 2 dan skill 1 M3 mantap. Berikutnya habis. Oke. Untuk Vanguard gua no comment sih, karena Vanguardmu udah mantep banget ya. Normal Vanguard sudah ada tuh 2, kalau kalian anggap sih sebagai normal Vanguard ya silahkan jadi 3. Ini good banget ini. Untuk flag bearer-nya juga mantap, ada Elysium Myrtle yang sudah M3 juga ya, jadi no comment ya. Untuk kelasnya Cantabile ini apa sih? Agen Vanguard juga sudah ada Ines ya.
Jadi mantep. Single block Vanguard ya, ada backpipe juga. Mantep ya, tidak ada PR untuk ngebuild karakter. Tapi apakah kamu mau gacha butuh Vanguard lagi ke depannya sih? Udah enggak ya. Kalau ada Vanguard baru mungkin kamu bisa skip ya, karena memang tidak terlalu butuh. Kecuali kalau memang ada yang broken banget ya, misalkan Vanguard bisa solo kill Patriot kayak Surter gitu ya, kita nggak ngerti ya. Tapi yang jelas untuk sekarang Vanguardmu aman banget, mantap. Next dari Guard, ini adalah kelas yang paling lama dibahas karena memang banyak banget ya ininya yang bisa dibahas dari Guard ini banyak banget ya. Oke. Di sini ada Milnar ya, skill 3M3 mantep. Ada NTR M6 damn. Oke. M6 dan modul level 1 ya. Sebenarnya M6 aja cukup sih. Modul ya boleh lah, tapi apakah wajib? Gua gak naikin modulnya NTR dan belum ada masalah sama sekali sih. Dan NTR itu juga level 70-an kok. Jadi ya dasarnya jarang kepake ya, jadi tidak terlalu butuh di high invest lah. Surter oke, skill 3M3 standar ya. Ada Blaze skill 2M3 mantep. Lane holder 1 kita sudah temukan ya, lane holder ya. Berikutnya ada Mountain skill 2M3 mantep. Lane holder nomor 2 sudah kita dapatkan ya, artinya kamu sudah tidak butuh lane holder lagi ya. Tapi apakah kamu punya Thorns? Kalau punya bagus sih ya. Lihat berikutnya ada Chen M6 dan modulnya level 3 ya. Gue mau tanya sama kalian-kalian yang punya Chen dan nge-build Chen ya, terutama yang hardcore ya, M9 gitu mungkin. Gue pengen tanya kapan terakhir kalian pakai Chen kalian, karena jujur aja gue dulu juga ngesim sama Chen ya. Itu yang jadi alasan gue kenapa gacha Chen Holongday ya, terlepas dari dia broken, karena gue memang suka karakter Chen ya. Tapi ya karena kitnya begitu, karakternya jadi jarang ku pakai guys. Jadi ya Chen di akunku sendiri memang jarang kepake. Tapi nggak tahu ya di akun kalian gimana. Siapa tahu kalian ada one pay relay pasti kepake ya Chen skill 2 nih, mantap. Kalau main one pay relay kayaknya Chen skill 2 sih masih terus di bawah ya. Oke, next ada Chong Yue skill 3M3 mantap. Dan dari tadi kayaknya kulihat trustnya ada beberapa yang belum ya, kayak si ini Milnar gitu ya. Jadi mungkin masukkan aja untuk yang punya akun. Nggak wajib ya, sekali lagi ini nggak wajib ya. Tapi untuk memperkuat operatornya mungkin bisa dinaikin trustnya, karena memang trustnya ini nambah stat teman-teman ya. Jadi kalau bisa trustnya dinaikin ya, trust farm. Kalau kalian nggak ngerti cara trust farm, kalian bisa cari cara trust farmnya. Kalian kalau cari ya tinggal stage mana yang mau kalian jadikan stage trust farm, terus kalian tinggal cari ya stage bla 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 trust farm, nanti bakal keluar ya. Udah gitu aja untuk Chongwei no komen. Gavial Invisible M2, tapi sayangnya M2 nya dijual terpisah ya, biar imbang kali ya. Ini sesuaikan kamu mau yang mana aja sih. Kalau mau yang skill 2 boleh, yang range-nya lebar ya. Kalau gua sih lebih pilih skill 2 ya, karena range-nya lebar dan attack-nya sakit dan bisa narik juga biar makin dekat, biar bisa digebuk ya. Untuk skill 3 nya sendiri nambahin attack speed ya, sama block plus 2, jadi bloknya jadi 5. Dan dia nerima 50% damage yang masuk, nanti damage-nya dijadikan HP loss ya selama 2 detik after skillnya selesai. Ini menarik karena bisa bikin Gavial kalian jadi lebih susah mati ya. Tapi ya untuk dari segi damage, kayaknya damage yang ini masih lebih oke sih ya. Walaupun gak ada penambahan attack speed, tapi ini oke banget. 150% itu bukan angka yang kecil ya. Jadi terserah mau di M3 yang mana. Apakah perlu di M3 sebenarnya enggak, tapi ya kamu sayang punya operator limited, tidak di M3-in ya. Seenggaknya ya M3-in 1 skill 2 atau skill 3-nya aja boleh. Kalau mode 2-nya apakah salah? Tidak ya, bagus ya. Bagus, kayak akun siapa kemarin sempat di review juga Gavial sama Spectre-nya M6 jadi skill 2 sama skill 3-nya. Mantap. Oke, next ada Helagur. Di sini ada skill 3 M1 dan yang kamu pakai adalah skill 2-nya. Damn.
Ini ya dari Helagor yang sendiri ya, itu memang sekarang udah agak kurang ya. Jadi mungkin ya bisa cukup berhenti sampai di sini aja, tidak perlu debate lebih lanjut ya untuk Helagor. Jadi memang ya kasihan lah ya, orang tua masih disuruh bertarung di garis depan, kasihan ya, suruh istirahat aja Helagor kalian ya. Next ada Silver Ash swing ya, walaupun sekarang sudah mulai tergantikan dengan kedatangan Milnar ya, tapi ini masih oke ya, masih relate ya dengan konten-konten yang ada di Art Knight sekarang. Jadi untuk kalian yang punya Silver Ash ya, skill 3 nya jangan lupa di M3 nya karena skill 3 nya bagus. Oke, next ada Skadi ya, Kia ya, si Skadi dengan skin bantalnya tentunya ya. Dia skill 3 M3 dan modulnya yang ini, yang Y. Modul yang Y itu adalah tidak bisa di one shot ya. Jadi dia bakal hidup lagi setelah dibunuh. Oke, next ada Thorns. Oke, mantap. Kita punya lane holder nomor 3 di sini ya. Base lane holder yang kamu punya ya, yaitu adalah Thorns. Skill 3 M3 mantap. Mungkin ya koreksi lagi di trust sama di levelnya aja sih. Kalau mau dimentokin atau di level 70 atau 80 ini it's good. Tapi kalau merasa 60 sudah cukup ya udah 60 aja. Tidak perlu terlalu terlalu tinggi. Next ada Rathalos Asnoikor sama Musagward seperti Helagor. Nasibnya memang kurang beruntung ya karena dia ada di Musagward. Jadi ya bisa di skip aja, biarin aja ini. Untuk Tequila apalagi ini ya, Liberator ya. Milnar itu juga Liberator, tapi yang bikin Milnar broken itu karena skill 3-nya. Ya, skill 3-nya yang luas dan sakit ya. Itu cocok untuk ya bersih-bersih lah ya. Coba kalau Milnar nggak punya skill 3 itu, aku yakin nggak ada orang yang build Milnar sih. Karena Liberator ya, tahu sendiri kalian, Liberator ini operator nggak tahu diri ya. Ada musuh dia nggak mukul, tunggu dulu, sabar, kalem ya. Oke, habis. Oke. Tadi gue bilang lane holder ya, udah ada ya 3 biji. Kamu punya semua lane holder yang dari guard ya, guard lane holder yang mungkin bisa dibilang saat ini jadi lane holder terpopuler ya, terfavorit mungkin. terpopuler yang ada di game ini sekarang. Dan ya, untuk boss killer sendiri kamu sudah punya Surter NTR ya, banyak banget. Jadi gue rasa nggak perlu nyari boss killer lagi ya. Belum lagi nanti kalau misalkan medikmu ada Calcit gitu. Ada Calcit sih di entrance nya, Calcit itu juga bisa jadi opsi boss killer tambahan. Terus untuk pasukan bersih-bersihnya sudah ada Milnar dan Silver Ash. Jadi gue rasa bener-bener tidak butuh guard lagi. Paling ya spesifik lebih ke Lapluma sama Laplannya sih. Ini Lapluma sama Laplan ini mungkin Laplan sih, lebih prioritas ke Laplan dulu ya. Laplan ini kalau bisa di Elidoen dan di MT skill 2 nya untuk silent ya, biar kamu gak kerepotan ketika lawan musuh yang skillnya ngerepotin ya. Contohnya Stultifera Navis kemarin, kalau kamu punya Laplan easy banget jadinya. Kamu bisa silent, musuh jadi gak bisa miss-missan, mantap sih ya. Jadi kalau punya Laplan segera di build, gak ada masalah, yang gak ada salahnya. Untuk Lapluma sendiri ya sebenarnya tidak terlalu wajib ya, tapi kalau kamu mau naikin Lapluma tidak ada masalah karena ini bagus ya. Kalau tidak percaya coba tanya Lord Justin ya. Oke, untuk guard itu aja ya, tidak ada yang bisa aku bahas lagi. Tapi kamu udah Tachanka deh, oke. Iya sih, player tua sih. Untuk bintang 6 nya yang belum kesorot tadi ada sih Palas. Palas cuekin dulu lah ya. Palas belum terlalu gak terlalu kepake kok. Oke, next kita ke kelas defender ya. Kelas defender kamu sudah punya Blemisign, Hoshiguma, Saria, Horn, Mutrok. Ini operator bintang 6 musuh udah nggak ada obat deh. Asik, nggak ada obat ya. Nggak ada obat. Kita lihat untuk Blemisign. Blemisign no mastery dan no modul dan skinnya putih, sangat disayangkan ya, skin putih. Next ada Horn, skill 3M3 di skill 1M1. Ini kalau mau dipakai AFK mungkin skill 1-nya bisa, tapi ini opsional banget ya. Yang penting skill 3-nya aja dulu ya. Dan lagi-lagi trustnya jangan lupa dinaikin ya, Bang Andre ya.
Next ada Hoshiguma dengan modul yang blok 4 ya, blok 4 dan skill 2 M3. Ini mantap banget, Hoshigumanya gak ada PR, gak ada masalah. Matrok skill 2. Nah ini mungkin Matrok bisa lebih ke skill 2 nya duluan di M3 in, habis itu kalau mau ya skill 3 nya di M3 in juga gak ada masalah. Dan lagi-lagi aku ingatkan jangan lupa trust farm ya, trust farmnya jangan lupa dikerjain juga. Oke, next ada Saria. Nah ini PR nya, atau mungkin ambil dari kernel headhunting kali ya Sarianya ya. Oke, untuk Saria sendiri kamu kurang mastery-nya ya. Skill 1, skill 2 terlebih dahulu ya. Utamakan skill 1 dan skill 2. Yang mana dulu 2 atau 1, gue lebih pilih skill 2 karena skill 1-nya itu ya mirip sama Nerl lah ya. Jadi kalau kalian nggak punya Saria ya kalian bisa pakai Nerl untuk skill 1-nya. Untuk skill 2-nya Saria yang menurut gue nggak bisa diganti, jadi mungkin bisa fokus ke skill 2-nya Saria dulu. Untuk skill 3-nya gimana? Skill 3-nya bisa dicuekin dulu aja. Saria ini memang bagus M9, tapi bukan berarti ketika kalian dapat langsung M9, jangan ya. Lihat operator yang lain dulu kayak gimana. Oke, next ada Liskam. Ini untuk support aja ya, untuk ngisi baterai, jadi tidak perlu di mastering, gak ada masalah. Nah ini Nerl, oke habis. Untuk defender sendiri kamu sudah punya tank defender ya, defender yang untuk tank banget ya. Tank damage juga ada yaitu si Horn, terus ada Saria juga, ini tank medic. Jadi menurut gua lagi-lagi medic tidak defender ya. Defender tidak ada masukan dari saya, mungkin kalau mau ya Nerl di Elite 2-in biar kalau siapa tahu ada suatu kondisi di mana kamu butuh 2 defender healing. Nah, Nerl sama Saria bisa turun tangan ya. Oke, itu aja untuk defender ya. Untuk oh my god. Langsung disilaukan dengan, kalian nggak kelihatan ya. Skin Neko kucingnya As ya, skin kucingnya As. Oke, kita lihat satu-satu. Di sini ada Chen Holungday skill 3M3 mantap ya. Berikutnya ada As skill 2 M2, sayang sekali tanggung banget ini ya, kalau mau di skill 2 nya di M3 juga nggak ada masalah. Nextnya ada Exusiai skill 3M3 mantap dan ada modulnya juga boleh ya. Ada Pozumka modul level 3 dan skill 3M3 mantap dan another boss killer lagi ya, tapi ini boss killernya nggak beda, dia untuk udara juga bisa, jadi ya it's a good choice ya, it's a good choice. Berikutnya ada Via Meta skill 3M2 dan modulnya level 1 ya. Seperti yang gue bilang kepada review akun sebelumnya ya, dimana mereka punya Via Meta, gue sarankan kalian kalau memang dipakai untuk sehari-hari ya, daily stage, itu bisa pakai skill 2 Via Meta aja, jangan pakai skill 3. Skill 3 itu khusus untuk keperluan stage-stage yang lama dan panjang, contohnya adalah Annihilation ya. Jadi kalau di luar Annihilation kalian pakai skill 2 nya enak ya. Oke, next ada Swords. Ini skill 3M3 dan no modul ya, dan saran gue sih nggak usah dikasih modul ya, karena memang kamu sudah punya Pozumka yang lebih kuat, jadi Swordsnya mungkin nganggur ini ya, nganggur. Oke, next ada Andreana ya, ini mungkin untuk melengkapi meta Abyssal Hunter ya. Gue nggak pernah nyoba sih untuk meta Abyssal Hunter, mungkin kita akan coba dalam waktu dekat lah ya, aku penasaran juga soalnya. Oke, next ada Blue Potion nih, tadi yang dipasang di support unit, ada skill 1 M3 dan ada modul level 3. Sebenarnya untuk normal sniper sih kamu sudah punya As sama Exo aja udah lebih dari cukup, tapi kalau bisa nambah satu lagi kenapa tidak ya kan, why not, kenapa kacang, why not. Oke, next ada Rosmontis. Nah ini termasuk garam ya untuk gue ya, karena aku nggak punya Rosmontis ya. Jadi untuk Rosmontis sendiri nggak perlu di M3 ya, bener-bener dia ini buat koleksi aja, kalian beli skinnya udah, jangan pernah dipakai lagi karena memang agak kurang ya, mahal kan DP-nya juga 24, itu termasuk mahal ya untuk sniper gitu ya. Berikutnya ada W, ini skill 2 nggak di mastery 3, skill 3 juga nggak di M3, nggak ada masalah sih, karena W jarang kepake ya. Dan menurut gua pribadi ini, sekali lagi nih menurut gua pribadi ya, menurut gua W itu lebih lemah sedikit dibandingkan Via Meta. Jadi kalau kalian punya Via Meta, pakai Via Meta. Setidaknya itu yang aku tahu ya, Via Meta itu lebih enak dipakai daripada W ya. Tapi kalau lebih waifuan siapa, nah itu tergantung selera dan ya, karena beliau ini limited ya, ya
punya nilai jual lebih lah ya si W ini. Oke, next ada Tauter. Ini yang belum di belum di Elite 2 ini. Oke. Untuk sniper lo ada Chen Holungde udah nggak bisa dikomentarin banyak-banyak ya kalau udah ada Chen Holungde ya. Oke. Kalau berikutnya ada normal sniper, kamu sudah punya 2 yaitu adalah Exu dan Ash. Jadi dimana ini ya perpaduan yang cukup bagus ya. Untuk boss killer udaranya pun kamu sudah ada Pozemka, bahkan Swasmu tadi juga sudah siap turun ke battlefield juga aku lihat ya. Untuk AW sniper udah lengkap ya, ada via meta, ada W, ini mantep banget. Bonus Rosmontis nggak terlalu kepake sih. Terus untuk bintang 6 belum ke spot tadi ada Rosa. Jujur untuk Rosa sih nggak usah lah ya, nggak usah dinaikin karena memang operator ya untuk sekarang belum kepake lah dia. Oke, itu aja untuk sniper ya. Tidak ada PR spesifik. Mungkin kalau aku jadi kamu ya tinggal naikin platinum ya, operator niche lain lah ya. Platinum terus Rosanya aku naikin, tapi kalau cari kebutuhan meta jelas tidak perlu ya. Tidak perlu. Oke, next lanjut ke caster. Di sini kamu ada Lin, Golden Glow, Ifrit, COB, Hoolhea, Mostima. Wah, ini nggak ada ini ya, belum disamperin sama domba gunung ya. Wah, semoga segera diberi lah ya domba gunung dari ini ya, dari kernel hunting, karena itu ya kalian tahu sendiri domba gunung no counter ya. Oke, untuk levelnya dan buildnya sendiri, Lin-nya masih skill 3 M2, oke. Dan ini pakai art elite 1 ya. Aku baru nyadar loh. Bagus ya emang art elite 1-nya. Next ada Golden Glow. Ini no mastery, ini PR banget ya. Mungkin baru dapat, gua nggak ngerti. Jadi kalau bisa Golden Glow ini di M3 juga, tapi bebas mau yang mana. Boleh skill 3 dulu, boleh skill 2 dulu, yang jelas usahakan M6. Terutama kalau kalian pakai Golden Glow di Annihilation itu saya rasa lebih kepake skill 2-nya ya daripada skill 3-nya. Jadi ini PR untuk castermu ya. Berikutnya Ifrit skill 2 M1 ini tanggung banget ya, usahakan skill 2 M3 karena di buff-nya Ifrit ini nggak main-main ya kalau bisa. Next ada COB skill 1 M1 ya, ini tanggung banget karena tadi aku cuman lihat ada satu caster yang range-nya agak jauh. Jadi mungkin ini COB bisa jadi second option-nya ya. Ketika kalian butuh 2 caster, kalian bisa pakai COB. Kok kalian yang punya akun kan Bang Andre ya. Iya Bang Andre kan. Jadi ya untuk Bang Andre ya mungkin kalau mau dinaikin COB-nya boleh sih. COB-nya mantep kok. Skill 2 M3 tidak mengecewakan. Ini ada Mostima ya, ini anggurin aja Hoolhea ya, anggurin aja enggak ada masalah. Oke, untuk castermu sendiri kamu kekurangan gak ada sih. Bilang kekurangan apa, nggak ada kurangnya. Single target caster Golden Glow sama COB cukup. Kalau mau nambah lagi paling Hoolhea guys. Di buffer Ifrit, AOE caster mungkin nggak ada, tapi skill 2 Golden Glow itu jadi area juga. Nah bingung kan. Amianya tadi kelewat ya. Amianya no mastery nggak ada masalah. Oke, jadi itu aja untuk caster ya. Kalau mau ditinggal mastery 3 aja sih, terutama Golden Glow skill 2 dan skill 3-nya, COB skill 2-nya, Ifrit skill 2-nya di M3-in. Apakah Lin perlu? Lin nggak terlalu butuh karena memang jarang kepake. Untuk Mostima sendiri ya, kalau mau dinaikin karena dengan alasan butuh caster AOE silahkan. Tapi gue yakin pada prakteknya Mostima akan agak jarang kepake ya. Daripada Mostima gue lebih nyarankan Hoolhea dah. Karena gue suka banget gameplaynya Hoolhea, terutama skill 3-nya itu, tornadonya itu walaupun single target tapi CC-nya kenceng banget itu. Jadi ya kalau mau Hoolhea silakan ya. Oke, untuk caster itu aja ya, tidak ada yang bisa kita bahas banyak sih kalau caster. Next kita sampai ke medic ya. Di sini kamu medic ada Calcit ya, ada Calcit, Nightingale, Lumen, Reed, Tilopsis, Perfumer, Shining, Warfarin. Oke.
Untuk kalsit sendiri skill 3 M3 mantap ya, memang itu yang wajib. Skill 2 nya apakah perlu di M3-in, kalau mau nggak ada masalah, terutama untuk kalian yang belum punya lane holder. Skill 2 kalsit itu bagus banget untuk jadi lane holder, tapi ya itu kekurangannya kalsit, makan DP-nya makan limit operatornya cuman 2. Cuman enggak sih, 2, makanya 2 ya. Untuk modul yang dipakai ini, kamu pakai modul yang ini ya, can use and heal monster 20 second deployment time. Ini talent ini deh, ini ya, restore HP ini ya, nggak ada masalah sih. Aku nggak pernah lihat untuk modulnya kalsit ya guys. Oke, mungkin aku baca-baca dulu ya untuk modulnya kalsit ini nanti. Next ada Lumen ya, ini adalah satu operator gratisan dari Stultifer Navis kemarin ya. Habis panen sertihi kuning ya kalian pasti, ya, sepuh-sepuh sekalian ya. Untuk Lumen sendiri kalau kamu mempertimbangkan mungkin skill 3-nya bisa di M3-in, karena skill 3-nya Lumen ini cukup bagus ya. Cukup bagus, skill 3-nya Lumen cukup bagus untuk di M3-in. Modul, nah ini modulnya Lumen juga cukup cukup game changing banget ya. Terutama ini range-nya kan luas, dan Lumen itu terapis, dan dimana terapis ini punya trait dimana ketika nge-heal target yang jauh itu healnya cuman 80%. Nah tapi dengan adanya modul yang tadi, modul yang kedua ya, modul ini kalian jadi tidak healnya jadi tetap sama walaupun jaraknya jauh. Jadi Lumen akan jadi operator yang mantep banget sih. Healnya udah luas, healnya tetap sama rata, mantap. Lumen bagus. Berikutnya ada Nightingale ya, ini udah gak usah ditanyakan lah ya. Nightingale ratunya arch damage ya. Semua arch damage disikat sama dia, tenang, jadi tidak ada rasanya ya. Dan ya apakah perlu di mastery? Kalau menurut gua perlu di mastery di skill 3 nya ya. Modulnya juga sudah aktif, tidak ada masalah. Jadi tinggal M3 skill 3 nya Nightingale aja ini ya. Habis itu enak sih. Next ada Read the Flame Shadow ya. Ini medic, tapi tolong jangan dianggap medic karena dia lebih ke arah caster daripada medic ya. Dan ya untuk damage-nya sih lumayan, nggak sesakit caster sejati ya, tapi masih lumayan. Tapi kalau misalkan kalian cari medic, ya pilihan bijak adalah menghindari operator Read the Flame Shadow ini ya. Kalian pakai normal medic aja lah ya guys. Oke, Epitolopsis modul level 3 oke, wajib ya. Modul untuk EOE medic itu modul level 5 dan ya modul level 5 sampai modul level 3, dan ininya wajib sih. Nggak perlu sampai level 3 sih. Modul ini aja sih, modulnya aktifin aja karena nambah range kan, jadi di depan ada satu ini ya, mantap. Untuk M3 apakah wajib? Bagus, tapi apakah wajib banget? Enggak sih, enggak terlalu wajib banget ya, tapi kalau bisa di M3 aja. Tadi ya M3 benar sih. Next ada performer, lagi-lagi modulnya dinaikin, tapi untuk performer beda ya, ini modulnya ya. Jadi kita nggak akan bahas banyak untuk modulnya, dan ya nggak perlu di mastery 3 sih, soalnya kamu sudah punya multi target medic yang lebih broken ya. Ada Shining ya, ini good juga, ini bagus banget. Skill 3 nya buff defense ya, kalau kalian butuh defense. Tapi jujur aja mayoritas musuh sekarang itu udah mulai main arch damage, jadi Nightingale lebih kepake daripada Shining. Warfarin ya anggap aja dia kepake di buffernya aja, jadi skill 3 M3 aja cukup. Honeyberry tadi gue dari awal belum lihat ada Wandering Medic yang sudah Elite 2 dan M3 ya, udah high invest. Jadi mungkin Honeyberry bisa jadi apa ya, opsi yang bagus ketika kamu mau untuk naikin Honeyberry ke Elite 2 dan M3 sebagai Wandering Medic utamamu ya. Atau mungkin kalau Anda menunggu Eja Alter ya silahkan ya. Eja Alter juga tidak kalah. Eja Alter juga bagus kok. Katanya malah
broken ya, aku nggak pernah lihat sih kitnya. Selebihnya ya tidak ada yang perlu dinaikin lagi sih. Single target medic, ada Warfarin Shining, multi target medic nggak usah ditanya, naik tinggal Putulopsis. Paling ya ini tadi Honeyberry, kalau mau ya Honeyberry-nya di Elite 2 dan di M3-in. Tapi ya kalau memang ada rencana gacha si Age Alter, mungkin bisa nunggu sampai Age Alternya dapat dulu. Kalau nggak dapat baru gas Honeyberry terusin. Tapi kalau misalkan dapat Age ya build Age-nya aja. Oke, berikutnya kita masuk ke kelas supporter ya. Di sini kamu sudah punya link ya, link sculptor dan stainless, ada susuran juga, ada samare juga. Untuk rarity-nya yang kelewat tidak ada. Oke, kita cek dari linknya dulu ya. Linknya M6 ini agak terlalu high invest sih sebenarnya, skill 3 aja cukup tapi tidak ada masalah. Modulnya mungkin ya, modulnya bisa di level 3 ini nih ya, modul level 3 gitu ya, biar bisa summon naganya banyak. Berikutnya ada Sculptor skill 2 M3, mantep banget untuk buffer ya. Stainless gua nggak bisa komentar banyak ya, karena memang gua nggak ada build stainless dan pinjem aja nggak pernah, jadi tolong untuk sepuh-sepuh stainless ya seperti biasa diberikan pencerahan untuk stainless ini bagusnya diapain ya. Susuran ya, susuran mungkin bisa di M3 di skill 3 nya, opsional lagi skill 2 nya di M3 juga tidak ada masalah karena ya skill 2 nya bagus. Berikutnya ada Samare. Nah ini mungkin Samare bisa di M3 di skill 2 nya biar debuffnya makin berasa cuy. Next ada Orchid ya, ini sudah masuk kelas L1. Untuk supporter sih gue seperti biasa ya, gue cuman pilih yang penting ada Dazzle Bindernya cukup ya, Dazzle Binder. Nah di sini udah susuran, ada Podinko juga walaupun belum jadi. Jadi menurut gue untuk supporter gue no comment ya, nggak ada masukan dari gue kalau untuk supporter ya. Oke lanjut kita ke spesialis. Later. Oke, I'm back ya. Gila, haus banget coy. Sudah lama tidak record ya. Ambil minum dulu tadi. Oke, next. Untuk spesialis ya, di sini kamu ada Texas Omertosa, Kirin Eryato, Phantom, Gladia, Spectre Unchained, dan Ark. Untuk rarity-nya ya ada Lee sama Mizuki. Oke. Kita lihat untuk build-nya ya gimana. Texas Omertosa M6 dan modul level 3 tidak perlu diapa-apain lagi, sudah mantep. Kirin Eryato skill 2 M3 boleh, skill 3 M3 opsional, modul ya opsional juga sih, gak terlalu butuh ya. Dia mungkin bisa di M3 di skill 1 atau di skill 3 nya itu mantep banget ya. Skill 1 itu biar auto tarik untuk kalian yang main AFK strat, mantep banget. Berikutnya ada Phantom ya, dengan skin L2D ya, berarti sepertinya IS 2 mu sudah selesai ya. No mastery nggak ada masalah, kamu sudah punya yang fast deploy terbaik yang ada di game ini ya, yaitu ada si Texas Omertosa dan Kirin Eryato. Berikutnya ada Spectre Unchained, lagi-lagi dengan skin 2-in-1 terbaik yang ada di game ini ya, dengan holy M3 dan M2. Ini lebih high invest daripada caster, daripada Golden Glow Anda ya. Damn. Oke, skill 2 M3 mantep untuk nge-stall ya, seperti Spectre Ori ya. Dia skill 2-nya bagus, gak bisa di one shot. Skill 3-nya juga bagus untuk damage lebih, dan modulnya juga mantep banget. Ya. Oke, gua no comment untuk ini ya, udah mantep banget Spectre-nya. Berikutnya ada Ark. Gue yakin ini kamu juga jarang pakai ya, jadi ya abaikan aja lah ya. Oke, habis. Mungkin untuk yang belum tersentuh tadi ada si Mizuki sama Lee ya. Kita akan bahas itu nanti. Tapi yang jelas gini, untuk spesialis seperti biasa gue bilang kita itu butuh yang namanya pusher, operator pusher dan operator puller. Operator pusher itu operator yang dorong ya. Contohnya adalah Shao, F-Eater ini juga termasuk F-Eater. Operator puller ini ya yang narik-narik ya, narik musuh. Ada rope, terus ada Gladia juga ya. Nah usahakan kalian punya satu yang sudah high invest, maksudnya ya high invest itu sudah di M3-in gitu ya, karena untuk ya siapa tahu
suatu saat kita butuh berhadapan dengan musuh yang tidak bisa dibunuh tapi bisa didorong. Nah, di saat itulah spesialis puller dan pusher kalian bersinar ya. Kamu di sini sudah Gladia L2, jadi mungkin bisa diterusin ke M3 atau M6 ya, skill 3 M3 dan skill 1 M3. Berikutnya ada F Eater, mungkin bisa di Mastery 3 juga di skill satunya sih. Kalau gue lebih suka skill 1 karena bisa AFK. Terus untuk bintang 6 yang tadi belum ke ada Lee ya. Ini gue agak, mungkin ada beberapa orang yang nggak setuju sama gue, tapi menurut gue Lee ini adalah operator yang bagus ya. Dia nggak bisa tergantikan fungsinya karena dia punya pasif yang kebal stun itu, jadi bagus banget. Jadi untuk Bang Andre mungkin bisa dipertimbangkan untuk nge-build si Lee ya sampai ke L2 dan kalau perlu sampai M3 skill 3-nya dan modulnya sekalian. Karena gue yakin ketika kita berhadapan dengan musuh stun ya, ini adalah counternya ya, karena bisa kebal stun coy. Mantap. Mizuki bisa di skip dulu. Oke. Jadi itu aja untuk operatornya ya. Gue sudah seperti biasa ya, untuk masukannya gue taruh di antara tadi pergantian kelas ini ya. Dan untuk overall operatornya sih ini udah sudah kurang ajar ya, bisa dibilang masuk ke kelas kurang ajar ini, karena banyak banget dan operator metanya sudah sebagian besar sudah terkumpul ya, paling tinggal beberapa aja. Dan untuk akun ini sendiri sudah pasti bisa libas all konten ya, tidak ada yang tidak bisa dilibas oleh akun seperti ini. Jadi ya paling masukannya itu tadi ya. Oke, next kita masuk ke bagian review stage kali ya. Ya kan, stage ya. Oke, beliau sampai di 12.9. Kenapa tidak dilanjutin? Karena setauku 12.9 ini stage bukan stage sulit ya. Jadi mungkin ya bisa dilanjutin lagi lah ya ini. Stage-nya 12.9. Ini masih standar, belum yang adverse juga ya. Oh sekalian adverse. Oke, mantap. Untuk chapter 11-nya gimana? Bersih, tinggal H114. 10-nya masih udah habis. Tinggal stage hanya doang ya. Lalu untuk chapter 9 itu CM-nya sudah. Yes, CM-nya sudah, ada beberapa, paling ini doang belum. Chapter 8 ya sudah tidak perlu ditanya. Masih ada tipis-tipis lah ya, tipis-tipis. Chapter 7 harusnya bersih. Yes, chapter 7 bersih. Jadi tabungan PO-nya ya masih ada walaupun tidak banyak lah ya. Ada tapi tidak banyak. Mungkin bisa lah dapat 10 pool ini ya. Dari itu ya. Oh, ada yang kelewat, yaitu adalah SSS dan IS. Kita cek untuk IS-nya dulu ya. IS2-nya tamat ya 155, jadi tidak usah kita lihat. Untuk Mizuki-nya dia sampai level 35, memang sepertinya memang masih belum dilanjutin ya, sama saya juga belum. Oke, untuk SSS harusnya prediksi saya sama ya, itu adalah belum dikerjain sama sekali. Untuk misinya juga belum komplit ya, sama lagi-lagi sama seperti saya. Untuk SSS-nya ya tidak dikerjakan karena memang ya capek ngerjain SSS. Dan jangan lupa ya, ini untuk annihilation-nya ya dikerjain juga ya Bang Andre ya. Sayang 1.800 cuy, 3 kali full gratisan deh. Terus next kita cek untuk medal. Aku untuk medal sih agak pesimis ya, karena akunnya jarang ini sih sekarang. Tapi jumlah medalnya sih mantap ya, ada 400 lebih tadi. Oke, ini Lone Trail kemarin nggak full star, tapi CC 12 masih full star. Ini nggak full, kok full star, jadi Genshin anjir. Sorry udah full medal, astaga, full medal jadi Genshin anjir, tolong. CC 11 nya tidak full medal ya, CC 12 nya tadi full ya. Ini masih full medal Sirakusan, Dorothy. Kenapa banyak banget yang Dorothy ini ya? Dorothy nggak full star, tinggal full star ya.
Ya, apa karena durasi eventnya terlalu bentar kali ya. Dari kemarin kayaknya review akun banyak banget cuy, The roti yang tidak full star ya. Dan ini CC10 juga nggak full star ya. CC9 tidak full star, tanggung sekali ya. Tapi dia bisa rainbow loh, harusnya bisa full star dong. Kenapa kok tidak di full starkan ini ya? Di CC6 tidak full star ya. Ya untuk medal sih sepertinya memang banyak yang bolong ya. Ini main field break lengkap. Oke. Jadi emang medal banyak banget yang belum full ya. Jadi mungkin bisa dikejar kalau memang mau ya. Sekali lagi medal itu tidak wajib guys ya. Untuk squadnya sendiri ini mungkin yang di list PR ya. PR yang perlu di Elite 2 sama beliau ya. Ini squad Abyssal Hunter ya. Apakah udah lengkap? Aku nggak ngerti karena aku nggak hafal squad Abyssal Hunternya. Worm apa nih? Wormnya apa maksudnya? Wormnya apa maksudnya ini? Dragon. Mana dragonnya ini? Oke. Tidak ada yang iya tadi ada ya. Dragonnya apa dragon? Dragon. Enggak ada naganya sama sekali kayaknya nih. Gue lihat nih. Oke. Dan ya, tidak ada yang bisa kita review lagi dari akunnya Bang Andre ya. Semua sudah kita libas ya. Semua kita bantai ya. Jadi kita review mulai dari resource kita sampai ke operatornya juga sudah kita kupas satu-satu ya. Jadi ya kayaknya biar tidak kepanjangan sampai sini dulu untuk video review kali ini ya. Sorry banget beberapa hari belakangan ini gua gak upload sama sekali karena memang ya fase-fase liburan ya. Aduh. Channelnya tidak terpegang sama sekali dan untungnya akhirnya sekarang bisa mulai jalan lagi ya. Dan untuk kalian seperti biasa ya, yang pengen ikutan review akun seperti ini kalian bisa cek untuk kolom deskripsi di bawah. Di situ sudah gua taruh link untuk ke community post. Di situ kalian bisa daftar lewat Google Form ya. Tapi yang perlu diingat adalah antriannya cukup panjang ya guys. Jadi untuk kalian yang memang baru daftar mungkin nunggunya agak lumayan lama. Tapi ya diusahakan bisa cepat lah ya. Intinya seminggu akan ada 2 episode itu sudah minimal seminggu ada 2. Tapi kalau misalkan ya siapa tahu ada mood atau lagi kosong seminggu bisa 3 atau 4 ya. Semoga guys ya, semoga. Oke. Jadi itu aja untuk review akun kali ini. Thank you sekali lagi untuk Bang Andrea sudah mau akunnya di review. Akunmu mantap banget Bang, ini ada hati-hati ini potensi garam berarti ya. Potensi garamnya tinggi nih ya. Jadi hati-hati. Dan ya seperti biasa semoga gacha kalian laksek dan adios.